Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gladio Kumendong, NIM 210811020038. Pada saat ini saya akan memaparkan 4 buah materi dari asas-asas manajemen yang telah saya rangkum. Yang pertama, hakikat manajemen. Yang kedua, perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Yang ketiga, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Keempat, perencanaan. Hakikat manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, management, yang berarti seni, melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata management dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah yang pertama, orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Beberapa ahli yang mendefinisikan manajemen. Yang pertama, Harold Kohns. Yang kedua, George R. Terry. Yang ketiga, Mary Parker Follett. Keempat, James A. F. Stoner. Kelima, H.B. Siswanto. Keenam, Ricky W. Griffin, serta beberapa ahli lainnya yang mempunyai definisi yang berbeda-beda mengenai manajemen ini. Manajer. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Menurut KBBI, manajer adalah orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membuat rencana, mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Beberapa ahli yang mempunyai definisi manajer. Robert Tannenbaum, menurutnya, manajer adalah seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Oxford Learner's Pocket Dictionary, manajer adalah orang yang dapat mengorganisir bisnis, tim olahraga, dan lain-lain. Dan ada beberapa ahli juga yang mempunyai definisi manajer. Fungsi-fungsi manajemen: forecasting, planning atau termasuk budgeting, organizing atau pengorganisasian, staffing atau assembling resource, directing atau commanding, leading, coordinating, motivating atau pendorongan kegiatan, controlling dan reporting atau pelaporan. Tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas atau top level manajemen. Kedua, manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama. Keterampilan manajemen. Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Ketiga keterampilan tersebut adalah: yang pertama, keterampilan konseptual, yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang ketiga, keterampilan teknis. Perkembangan pemikiran manajemen. Sejarah manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia maneggiare yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis manage yang berarti kepemilikan kuda, yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda, di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis selalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Perkembangan pemikiran manajemen sebagai praktik yang dilandasi konsep teori. Yang pertama, perkembangan pemikiran manajemen klasik. Yang kedua, perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Yang ketiga, perkembangan pemikiran manajemen modern. Yang keempat, pemikiran manajemen postmodern. Lingkungan manajerial. Menurut KBBI, manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan
atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap organisasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan manajerial terbagi atas 4. Yang pertama, lingkungan internal, kedua, lingkungan eksternal, ketiga, lingkungan global, dan keempat, lingkungan manajerial kultural. Pemecahan masalah. Dua ahli yang mengemukakan pemecahan masalah yaitu Polya mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Menurut Rahmat, berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka pengambilan keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan hal yang baru. Tahapan dalam pemecahan masalah. Menurut Kaoru Ishikawa yang dialihbahasakan oleh Nawolo Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah. Kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Ketiga, menemukan penyebab utama. Keempat, menyusun rencana penanggulangan. Kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Ketujuh, standarisasi. Dan yang ke-8, rencana selanjutnya. Definisi pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Langkah-langkah menguraikan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan. Kedua, kumpulkan informasi. Ketiga, identifikasi alternatif potensial. Keempat, analisis semua bukti. Yang kelima, pilih opsi. Dan yang keenam, ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis. Kedua, keputusan administratif atau taktik. Dan yang ketiga, keputusan operasional. Perencanaan. Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Alasan mengapa perencanaan dan rencana sangat penting. Yang pertama, tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Ketiga, rencana adalah dasar pengendalian karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dilakukan. Yang keempat, tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada. Beberapa ahli yang mendefinisikan perencanaan planning. Pertama, Harold Kohns dan Cyril O'Donnell. Kedua, G.R. Terry. Yang ketiga, Louis A. Allen. Keempat, Billy E. Gates. Keempat, Drs. H. Malayu, S.P. Hasibuan. Pentingnya perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arah untuk suatu tindakan atau tujuan. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Yang keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang ketiga, perencanaan berdasar jangka waktu. Prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, planning harus membantu tercapainya tujuan. Yang kedua, planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Yang ketiga,
Perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Keempat, dalam sebuah perencanaan harus ada alternatif. Yang kelima, perencanaan harus mempunyai nilai efisiensi dan penghematan. Keenam, perencanaan harus melihat faktor-faktor yang urgen saja sehingga harus jelas, terang, tidak bertele-tele. Ketujuh, perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu berubah. Kedelapan, harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Unsur perencanaan 5W tambah 1H, yaitu yang pertama what, apa yang dikerjakan. Kedua why, kenapa tindakan itu dikerjakan. Ketiga where, di mana tindakan itu akan dilaksanakan. Keempat when, kapan tindakan tersebut dilaksanakan. Kelima who, siapa yang mengerjakan itu. Keenam how, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Proses perencanaan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Hambatan dalam penetapan perencanaan. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat dalam beberapa lingkungan. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan. Kelima, penolakan terhadap perubahan. Dan keenam, keterbatasan. Mengatasi hambatan perencanaan. Yang pertama, pemahaman maksud tujuan dan rencana salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Kedua, komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Ketiga, konsistensi, revisi, dan pembaruan tujuan. Seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun secara vertikal. Keempat, sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberi penghargaan baik karena menetapkan tujuan dan rencana yang efektif maupun karena berhasil mencapainya. Itulah 4 materi yang telah saya rangkum. Terima kasih.